Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 selaku pengembang aplikasi Erudite. Nama saya Gabriel Christopher Manarengkuba dengan NPM 2307122922. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Denis Putra Christmas, biasa dipanggil Denis. NPM saya 2307122245. Perkenalkan, nama saya Ernest dengan NPM 2307-2310. Perkenalkan, nama saya Kenzi Krisyanto dengan NPM 23071228. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama-tama yang bakal kita bahas adalah permasalahan. Yang pertama, terbatasnya alat praktikum. Pada zaman sekarang, yang terkenal akan teknologi yang sudah maju dan berkembang, masih banyak sekolah yang menyediakan alat-alat praktikum yang kurang lengkap. Hal itu dikarenakan, seperti yang kita ketahui, di Indonesia masih banyak sekolah yang belum unggul. Lalu, kurangnya pemerataan di daerah tertentu mengenai sekolah yang unggul. Tidak hanya itu, sekolah-sekolah juga penyediaan barang yang masih terbatas, serta kontribusi dari pemerintah untuk sekolah-sekolah yang masih terbatas. Oke, permasalahan yang kedua adalah terlalu ribet dalam hal praktikum. Untuk melakukan praktikum, biasanya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Dan beberapa alat dan bahan itu banyak yang susah ditemukan ataupun dicari dengan mudah. Tidak hanya itu, beberapa praktikum juga terdapat hal-hal yang membahayakan untuk diri kita sendiri dan juga diri teman-teman kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah sulitnya pengaksesan pelajaran. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia teknologi sekarang yang sudah maju dan berkembang, kita ingin memberikan fasilitas kepada para pengguna untuk kemudahan dalam pengaksesan pelajaran. Dengan tujuan, kita meningkatkan juga literasi kepada para pengguna, serta memudahkan pelajaran kepada para pengguna dan meluaskan sumber-sumber yang akan digunakan dalam pelajaran kita. Yang keempat adalah pelajaran yang kurang efisien dan asik. Pada zaman sekarang, belajar menjadi suatu hal yang membosankan. Hal tersebut terjadi karena banyak hal-hal yang kurang menarik dalam suatu buku ataupun dalam pembelajaran. Mulai dari isi-isinya yang membosankan, kurang adanya ketertarikan dalam proses belajar mengajar, dan juga sulit mencari sumber-sumber yang sesuai dengan pelajaran dan dipercayai untuk menjadi sumber utama kita. Permasalahan yang terakhir adalah, atau permasalahan yang kelima, yaitu transisi menuju dunia modern. Dengan perkembangan dunia yang semakin modern dan serba digital, kita harus mengubah cara praktikum menjadi lebih modern, mudah dalam pengaplikasiannya, dan semua orang dapat melakukan praktikum dengan mudah dan simpel. Kapanpun dan dimanapun kita dapat melakukan praktikum. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara tenaga pengajar dan siswa SMP di Indonesia. Jumlah siswa SMP di Indonesia tercatat ada 10.125.704 dan tenaga pengajarnya ada sejumlah 628.502. Apabila dilihat dari diagram persentase, guru memiliki persentase sejumlah 5,8% dan siswanya ada sekitar 94,2%. Kemudian untuk persentase perbandingan kurikulum merdeka ada di angka 23%, kurikulum 13 ada di angka 68,8%, dan kurikulum lain ada di angka 8,2%. Melihat data perbandingan murid dan siswa, sangat memungkinkan jika siswa SMP kurang memahami materi karena keterbatasan jumlah
pengajar serta jumlah siswa, karena jumlah siswa lebih banyak daripada jumlah pengajar. Kemudian melihat data perbandingan kurikulum, kami sangat yakin bahwa aplikasi kami dapat menjembatani proses transisi kurikulum sehingga pendidikan di Indonesia akan lebih maju. Data-data yang menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendidikan dikarenakan sangat sulit untuk akses pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia. Maka dari itu, kami hadir untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran dengan cara mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu kalian melakukan praktikum secara daring ataupun online. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang permasalahan-permasalahan yang ada, serta sebab akibat yang berkaitan dengan pendidikan atau praktikum di Indonesia, kami melakukan pengumpulan data dan melakukan riset untuk menemukan solusi. Solusi yang kami hadirkan adalah Erudite. Apa sih itu Erudite? Erudite adalah platform yang bertujuan untuk menyediakan praktikum berbasis aplikasi sehingga memudahkan siswa untuk melakukan praktikum. Praktikum-praktikum dan pendidikan yang ada di aplikasi Erudite sudah sesuai dengan standar kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang dipakai sekolahan-sekolahan pada zaman sekarang. Sehingga dimanapun kalian berada, baik di daerah yang terbelakang maupun daerah maju, semua praktikum sudah sesuai standar. Bahkan melakukan praktikum di aplikasi Erudite sudah setara dengan melakukan praktikum di sekolah yang berakreditasi A. Lalu, praktikum-praktikum yang dilakukan di Erudite tidak terbatas oleh waktu. Kalian dapat melakukannya kapan saja. Sehingga materi praktikum dapat dipahami dengan baik karena dapat dilakukan berulang tanpa takut untuk alat dan bahan habis karena praktikum ini dilakukan berbasis aplikasi. Karena pembelajaran dan praktikum di Erudite sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, maka materi yang ada di aplikasi Erudite memiliki silabus, sehingga semua pelajaran akan terarah dan jelas, sehingga siswa tidak akan kebingungan untuk mau belajar apa ya hari ini, belajar apa ya selanjutnya, karena akan terarah ada modul-modulnya. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tentang mengapa Erudite dibuat, kami memiliki fitur-fitur aplikasi yang menarik sehingga membuat pembelajaran menarik dan memudahkan pengguna. Untuk fitur praktikumnya sendiri, kami mencakup 3 mata pelajaran, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Mata pelajaran yang sedang kami kembangkan saat ini adalah biologi, lebih tepatnya uji golongan darah. Lalu berdasarkan masukan dari dosen dan teman-teman mahasiswa, kami menambahkan fitur evaluasi dan pertanyaan. Kami menggunakan pertanyaan open-ended sehingga melatih critical thinking pengguna. Di aplikasi kami juga ada fitur deep learning timer, karena menurut penelitian pembelajaran 30-60 menit dengan istirahat 5 menit setiap satu siklus adalah cara belajar yang paling efektif. Jadi untuk menggunakan aplikasi kami ini sangatlah mudah, yaitu untuk tampilan pertama itu akan ada bagian login, di mana login itu nanti ada registrasi dan login. Jika tidak memiliki akun, maka pengguna harus registrasi terlebih dahulu, lalu memasukkan data pribadi, dan jika data berhasil registrasi, data tersebut akan tersimpan di database. Lalu jika sudah memiliki akun, tinggal masukkan username dan password, lalu login, dan akan muncul menu utamanya, yaitu ada fisika, kimia, dan biologi. Lalu di dalam 3 mata pelajaran tersebut terdapat materi, dan untuk biologi sendiri ada praktikumnya. Lalu setelah praktikum akan ada evaluasi atau tes, dan setelah evaluasi atau tes terdapat jawaban tes dan data nilai disimpan agar pengguna bisa melihat letak kesalahan dan itu bisa menjadi pembelajarannya. Lalu selesai. Terima kasih.